Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sedulur LSR. Di hari ke 13 ya Mas ya? 13. Hari ke 13 setelah masa tanam 13 hari. Jadi pertumbuhan bawang merah sudah mulai serempak rata. Dari mulai kita kendala-kendalanya ya, dari mulai beli bibit mahal karena kelangkaan itu, lantas terjadi tragedi dan problem di mana kelangkaan itu kita mendapatkan sisipan-sisipan bibit yang belum layak untuk ditanam, sehingga sekitar 20%-an yang kita beli itu nggak bisa tumbuh, dan yang lainnya acak, ada yang umurnya sesuai tanam, ada yang sesuai tanam tapi masih muda, sehingga pertumbuhannya naik turun nggak merata lah. Nah, dari situ, dari berbagai macam kendala itu, cara menyikapinya gimana Mas Boy untuk penanganannya? Ya, kita berusaha untuk terus mengejar ketertinggalan sehingga yang semula formulasinya kita buat A, ibaratnya kita akan ganti dengan formulasi dengan B, bahkan C, D, E, F, G. Alasannya itu tadi, walaupun memang betul akhirnya kita mencoba untuk meracik agar bisa ngejar ketertinggalan, dengan harapan itu tadi kita tetap bisa menyelamatkan bibit yang sebetulnya belum layak tanam karena usianya masih muda, sehingga yang biasanya untuk bibit yang sudah siap tanam itu ya maksimal 3-5 hari itu udah mulai muncul tunas. Cuman berhubung ini bibitnya terlalu muda, butuh waktu bahkan sampai 7 hari lebih baru kelihatan. Cuman alhamdulillah saat ini udah mulai kelihatan hijau semua, udah mulai kelihatan tumbuh semua, walaupun memang masih acak, nggak bisa rampak. Nggak bisa rampak ya. Kalau untuk waktu panennya sendiri, bawang merah kan akan menunjukkan batas panennya itu, daunnya akan layu itu ya, itu berarti dia ada batas panen, harus segera dipanen ya. Otomatis nanti kalau yang bibit-bibit muda atau pertumbuhannya agak terlambat, kita akan mengalami panennya tidak bisa serentak gitu kan, mundur jadi ya beberapanya. Gitu bisa, tapi kita nanti mau mensiasati. Kalau saya pribadi ya, bagi saya kita punya formulasi yang secara fakta di lapangan kita dapat data bahwa untuk tanaman-tanaman penghasil buah, umbi, cenderung panennya jauh lebih cepat. Jadi panennya maju gitu loh. Nah, sehingga dengan kata lain, harapannya dengan kita menambahkan atau menginput formulasi itu tadi, panennya bisa sama. Makanya yang kita kejar nanti ketika misal mulai fase generatif, fase pembuatan umbi, kita kejar inputan nutrisi untuk ngejar agar semuanya tetap bisa buat umbi gitu loh. Ibaratnya kita dewasakan sebelum saatnya. Kalau yang untuk 4 bedengan yang full suwu itu, konsep itu, kebetulan kan kita nanamnya terlambat ya, karena bikin bedengan dulu ya. Betul. Otomatis kan kalau untuk umur bibitnya sendiri dia akan menyusul tuanya ya, tambah hari agak mengualah. Jadi yang begitu problem ya, yang kita konsep 50% Kimia, 50% kita berusaha untuk organik. Itu yang bibitnya sudah murni itu acak dari mulai muda sampai tua. Tapi kalau yang konsep suwo dipastikan sekitar kita mundur berapa nanam? 5 harian ya? 1 minggu. 1 minggu. Oh, 1 minggu, 7 minggu lah, mengendap 7 minggu, lumayan. 7 hari. 7 hari, sorry. 7 hari lumayan lah. Nah, Mas, dengan kasus Mas Oncom sendiri, dengan kasus kita mendapatkan apa ibaratnya ya? Giveaway. Dengan kasus bibit yang seperti ini, kalau menurut petani sendiri, cara menangannya gimana Mas? Kita kan soal ini ya, ketipu ya, pesennya yang sesuai umur, waktu tanam, malah dapatnya ada yang belum umur lah, atau bahkan yang muda lah kayak gitu. Secara kalau saya terima kualitas bibit yang kita beli itu sangat-sangat kecewa ya, karena
dari awal saya meminta kualitas yang siap tanam, artinya siap tanam itu yang sudah berumur 60 hari. Meskipun fakta di lapangan saya terkena tipu muslihat ya oleh teman saya sendirilah begitu. Tapi tidak apa-apa. Ini ada ibrahnya Mas, begini ibrahnya. Tapi ya ini juga menurut saya penting, peringatan buat teman-teman pemain bibit lah. Meskipun harga bibit lagi mahal, sebisa mungkin jangan pernah lah memanfaatkan mahalnya bibit itu sebagai ajang untuk apa ya, bikin dunia tipu-tipu lah. Karena orang jual, orang usaha ya niatnya cari sesuatu yang berkah, gitu nggak sih Mas? Ya gitu. Tapi ini persoalan antara saya sebagai petani dengan supplier bibit yang pasti akan saya tindak lanjuti seperti itu Mas. Cara tindak lanjuti umumnya dengan kejadian seperti ini gimana Mas? Gampangnya musyawarahnya itu yang baik itu gimana? Ada beberapa ya Mas, ya, beberapa mekanisme yang yang dilakukan oleh teman-teman sendiri, teman-teman supplier bibit misalnya. Yang pertama, ada yang dia itu berani mengganti 50% dari nilai bibit. Misalnya belanja bibit 10%, kemudian belanja bibit itu 10 juta misalnya. Lah itu dengan kesepakatan bibit harga 10 juta itu siap tanam semua atau umur sudah 60 hari ke atas seperti itu. Minimal 60 hari. Tapi kalau fakta di lapangan ada masalah misalnya, masalahnya itu bisa jadi tumbuhnya nggak prol atau nggak rata atau pertumbuhannya lambat atau apa pelungker itu istilahnya apa ya, boler. Nah, boler itu kan ada istilahnya komplain antara petani dengan penjual bibit lah. Kemudian tinggal kebijakan dari penjual bibit nih ya. Kalau beberapa teman-teman itu ada yang membuat garansi kembali 50%. Artinya kalau belanjanya 10 juta berarti kembali 5 juta. Nah nanti nilai bibit yang kita miliki misalnya itu 1 kintal kita beli harga 10 juta misalnya Mas. Berarti karena dia sudah berani menggaransi 50% dari nilai bibit, maka 50% bibit yang ada di lahan itu menjadi milik supplier bibit itu sendiri. Ya, nanti dengan perhitungan kos untuk misalnya pengolahan lahan dengan kos pupuk itu nanti kita bagi berdua. Jadi nanti hasilnya manis atau pahit ya kita tanggung berdua. Ada yang seperti itu Mas. Ada yang dengan model menggaransi misalnya ini angka kegagalannya sampai berapa, misalnya prosentasenya sampai 50%, ya berarti itu bisa kita tuntut misalnya harga bibit siap tanam 100.000, sedangkan yang di bawah siap tanam misalnya umur 40 atau 45 itu harganya adalah 80.000, maka dia harus mengembalikan senilai umumnya harga bibit yang belum siap tanam. Misalnya harganya umumnya misalnya umur 40-45 itu harga 80, ya dia harus menjualnya pada saat itu adalah harga 80, seperti itu. Jadi ada kortingan per kilonya, ya diskon lah, mekanismenya diskon. Ya sebenarnya bukan diskon, tapi mengembalikan pada umumnya harga bibit yang belum siap tanam pada saat itu, seperti itu. Nah itu mekanisme kedua. Kalau yang ketiga sepertinya berat sih Mas. Kalau misalnya mengembalikan 100% itu belum pernah ada. Yang paling mungkin kan adalah itu tadi, mengembalikan 50%. Yang kedua itu harga bibit yang diterima oleh petani itu nilainya disamakan dengan harga pasaran yang belum siap tanam itu berapa, seperti itu. Nah teman-teman, di hari ke-13 ini banyak sekali tantangannya untuk kita ini. Kalau untuk Mas Boy sendiri, kira-kira nanti kita optimis nggak untuk menghasilkan 1 banding berapa gitu Mas? Kalau saya masih bisa dikatakan optimis Mas. Secara apa ya, melihat tumbuh kembangnya bisalah kita ngejar.
bukan berarti kita terus ujub tunda, tapi dengan melihat fakta lapangan Pak, insya Allah masih bisa ngejar lah. Cuman memang karena itu tadi ada beberapa kendala yang lain, kendala teknis yang lain, sehingga perawatan untuk beberapa hari yang lalu itu belum bisa maksimal. Sehingga yang terjadi beberapa tanaman itu sudah mulai ada yang kena serangan hama gitu loh. Itu jadi sehingga ya mau nggak mau. Contoh nggak maksimalnya gimana, Mas? Beberapa apa namanya, hari yang lalu kan seharusnya kita spray kita untuk pencegahan apa namanya hama sama jamur. Seharusnya kita nyepray, tapi karena ada satu dan lain halnya cancel, kita mundur lagi. Ini hitungannya masih baru 1 kali kocor dan 1 kali spray, yang seharusnya secara timeline yang saya buat hari ke-13 ini harus 2 kali kocor, dan mulai di hari ke-13 ini sudah 2 kali spray, berarti gitu. Makanya ya kita menyadari ada kendala teknis di lapangan kayak gitu, ya mau gimana lagi kan gitu. Nah itu dia teman-teman. Jadi menurut planningnya Mas Boy kan dengan apa, rutinitas yang sudah dischedulkan, dibuatkan itu, beberapa di hari sebelumnya tuh kita meleset. Gampangnya rutinitasnya yang harusnya dilakukan jadi nggak dilakukan ya, atau bahkan mundur. Sehingga ya ini perjalanannya kita ya. Nanti kita saksikan aja nanti endingnya bagaimana hasilnya. Yang jelas kita tetap terbuka teman-teman, dari mulai proses awal hingga akhir, problematikanya apa yang kita alamin, entah nanti endingnya kita jadi atau enggak, bahkan apa namanya hasilnya berapa, nanti kita tetap buka teman-teman. Sehingga kita menunjukkan kita real apa adanya, enggak lantas dibuat-buat atau gimana.